Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi, orang munafik disebut dengan orang kafir itu di akhirat. Mereka di akhirat itu masuk kelompok orang kafir. Tapi ketika di dunia ini mereka disebut orang Islam. Sehingga hukum yang berlaku mereka itu tetap muslim, gitu. Akhirat mereka digolongkan kepada golongan orang kafir. Kenapa demikian? Karena tadi kaidah tadi, kita diperintahkan di dalam agama kita menghukumi sesuatu yang zahir. Kan zahirnya mereka sholat, mereka juga puasa, mereka juga sudah menyatakan keislamannya. Sudah, mereka Islam. Tapi di hati mereka kan mereka mengingkari, mengkufuri. Disitulah yang Allah jadikan hukumnya di akhirat sesuai dengan hati mereka. Maka mereka itu muslim di dunia, tapi kafir di akhirat. Hukumnya berlaku seperti orang Islam, dikafani juga. Kalau meninggal dimandikan, ya, disolatkan. Kalau Nabi memang dilarang waktu itu, karena Allah wahyukan secara langsung. Kalau kita nggak bisa tahu ini orang munafik atau tidak, karena tidak ada informasi dari Allah kepada kita lewat wahyu. Kalau Nabi Muhammad dapat wahyu. Begitu, Allah sudah beritahukan. Nah, itu maksudnya itu, orang munafik tetap dia muslim di dunia ini. Kita nganggap dia orang muslim. Di akhiratnya dia digolongkan sebagai orang kafir. Adapun orang muslim yang meninggalkan hukum syariat, nah di sini pemahamannya ini, kita ini ahli sunnah wal jamaah selalu moderat, tawassut. Tidak mudah mengkafirkan orang. Itu yang pertama. Akidah ahli sunnah wal jamaah demikian. Makanya orang yang sudah Islam disebut dengan as-su'bah. As-su'bah itu sulit lagi keluar dari Islam. Jadi orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam sudah sulit bisa keluar. Gitu. Nah, dalam pemahaman kita, Imamuna Syafi'i, Imam Syafi'i, beliau sendiri yang menjawab, ya, yang lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah. Ini diriwayatkan oleh Imam Tajun As-Subki, yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyatil Kubra. Di situ dijelaskan bahwa jika ada seorang muslim meninggalkan kewajibannya, termasuk sholat 5 waktu, ya, dia tinggalkan karena malas, maka dia tetap muslim. Tapi dia sudah melakukan dosa. Dan termasuk dosa besar. Yang menyebabkan dia menjadi keluar dari Islam atau bahasanya kafir, itu ketika mengingkari kewajiban. Saat itu juga dia keluar dari agama Islam. Dan kembalinya mudah. Tobat. Dia tobat, dia menarik itu ucapannya, maka dia sudah masuk Islam dengan syahadat atau sholat. Tapi kalau dia hanya malas, masih muslim, dia tidak bisa keluar dari agama Islam karena dia masih
terjaga dengan 2 kalimat syahadat tadi. Tuh. Beda dengan munafik mengingkari ya. Mengingkari ini. Tapi kalau yang itu kan tidak, dia percaya Rasulullah adalah Rasul. Dia beriman kepada Allah, beriman. Cuma karena memang malas, kalah sama nafsu dan seterusnya, akhirnya dia meninggalkan kewajibannya. Dia masih muslim. Tuh. Beda dengan munafik. Tapi dia melakukan dosa-dosa besar jika meninggalkan karena malas. Tapi kalau mengingkari kewajibannya pada waktu itu, kafir. Sholat 5 waktu gak wajib kok. Ini bisa jatuh. Irtad, keluar dari agama. Kenapa demikian? Karena sudah mengingkari konsensus para ulama, sudah mengingkari perintah Al-Quran, aqimis sholata, sudah mengingkari hadis yang menyatakan sholat itu 5 waktu wajib dalam hadis ya. Nah saat itu dia kondisinya keluar dari agama, tapi diberikan solusi kalau mau tobat saat itu juga bisa. Tobat, tarik itu ucapan, dia mengulang 2 kalimat syahadat, diterima kembali lagi gitu. Berbeda dengan kelompok ekstremis Khawarij namanya. Kalau Khawarij jangankan meninggalkan sholat, melakukan dosa sudah bisa kafir. Bagi mereka tidak ada dosa kecil, dosa besar. Semua dosa itu besar. Konsekuensinya melakukan perbuatan dosa kafir. Apalagi dosa-dosa yang kita anggap dosa besar, itu kafir. Bahkan darahnya halal. Namanya kaum Khawarij. Ada yang bablas, namanya Murji'ah. Kalau Murji'ah itu orang melakukan dosa dengan apa? Selama dia sudah syahadat, dia min ahlil jannah. Karena amalan dinilai hati, yang penting hati baik. Amalan yang Allah nilai bukan amalan fisik, tapi amalan hati. Ini saya istilahkan ekstrim kanan, ekstrim kiri nih. Ya. Ahli sunnah di mana? Di tengah, tawasud. Tuh. Nah, itu 2 kelompok tuh, Khawarij, Murji'ah. Ini berbicara tempo dulu ya. Kalau sekarang kan namanya sudah berubah-ubah. Kalau masih memakai konsep yang seperti ini dari Khawarij, ya itu konsep ajaran Khawarij yang dengan mudah mengkafirkan orang. Ini kafir, ini sesat, ini begini. Nah, itu produk pemikiran kelompok Khawarij. Kalau yang tadi ya sholat gak apa-apa, yang penting hati baik, ya, yang penting kita berbuat baik kita akan masuk surga. Ya, itu Murji'ah. Ahli sunnah tengah-tengah, tawassul gitu. Kemudian tadi zikir. Apakah ada tuntunan berzikir? Ada tuntunan di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Dan ini yang menolak juga penafsiran mereka. Tidak ada. Yang mengadakan zikir berjamaah penafsiran juga. Jadi dua-duanya masih zonni sebenarnya, sama kuat. Kalau di dalam Al-Quran dalilnya jelas, kita ini diperintahkan zikir. Itu yang paling penting pertama nih. Perintah utama diperintahkan berzikir. Dan bentuk zikir selalu bentuknya jamak, mereka. Kebanyakan disebut Al-Quran mereka. Alladzina yadhkuruna Allah. Dan mereka itu senantiasa berzikir kepada Allah. Kalau mereka kan jamaah banyak. Yazkuruna Allah. Teknisnya gimana? Bebas. Alladzina yazkuruna Allah qiyama. Mau posisi berdiri boleh. Kayaknya ada tarekat kan zikir sambil berdiri itu. La ilaha illallah. Ya itu isyarat Al-Quran. Al-Quran tidak melarang zikir sambil berdiri. Alladzina yazkuruna Allah qiyama. Mereka berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri. Wa qu'uda. Duduk juga boleh. Wa ala junubihim, ya. Berbaring pun boleh tuh. Tapi lucu ya, berjamaah zikir sambil berbaring itu. Maksudnya tidak umum ya. Yang umum-umum, yang normal-normal saja. Itu maksudnya lagi mau tidur baru sambil zikir, gak ada larangan. Nah ini sebenarnya isyarat dalam Al-Quran. Bentuk jama' artinya berjamaah. Begitu. Kemudian hadis dari Muawiyah itu pernah duduk bersama para sahabat, berkumpul bersama.
Kemudian tiba-tiba Nabi keluar dari kamarnya menuju kepada mereka yang sedang berkumpul. Nabi katakan, kalian sedang berkumpul, apa yang kalian lakukan? Mereka mengatakan, kami sedang mengingat nikmat-nikmat Allah. Atas nikmat yang Allah berikan kami bersyukur. Di situ dikatakan mereka berkumpul sambil mengingat Allah. Mengingat nikmat-nikmat Allah. Berarti itu adalah berkumpul sambil berzikir. Dengan caranya mereka. Kata kami sudah mewakili bentuk jamak. Mana ada kami terus satu orang. Dalam konteks hadis ini, makna kami di situ maknanya berjamaah. Kami sedang berkumpul di sini untuk mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kami dan mengingat atas nikmat Allah utus engkau kepada kami. Apa jawaban Rasul? Mereka awalnya berpikir Rasulullah mengkritik amalia mereka. Maka Nabi katakan, benar, apakah kalian berkumpul hanya untuk itu? Demi Allah. Mereka hampir bersumpah, kami berkumpul hanya untuk melakukan itu ya Rasulullah. Kata Nabi, saya meminta kalian, saya mendesak kalian bukan karena saya marah. Isyaratnya ya, ala sabilil hikayah ya. Tapi di saat kalian mengamalkan itu, berkumpul sambil mengingat Allah tadi, Jibril turun ke bumi bertemu dengan saya. Dan Allah memberikan pesan kepada Jibril untuk disampaikan kepada saya bahwa Allah sedang membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Innallaha yubahi bikumul malaika. Karena sebab berkumpul sambil berzikir. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Belum lagi ada hadis qudsi ya. Siapa yang mengingat aku, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang mengingat aku di dalam dirinya, misalnya dia mengingat Allah tanpa ada suara ya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku, kata Allah. Ini bahasa perlu takwilan, tapi saya singkat pakai teks saja dah. Wa man dzakarani fi malain. Siapa yang mengingat aku fi malain, di dalam kumpulan jamaah yang banyak. Hadis. Maka dzakartuhu fi malain khairin minhum. Maka saya Allah akan sebut dia di hadapan kumpulan makhluk yang lebih baik dari mereka. Malaikat. Ini banyak sekali dalil-dalil zikir berjamaah. Tapi teknis spesifiknya tidak ada. Isyarat. Berarti di sini fair yang mengatakan tidak ada dalil zikir berjamaah secara teknis, itu tafsirannya dia. Nah, yang mengatakan demikian bisa zikir secara berjamaah juga tafsiran. Tafsiran teknisnya ya. Tapi kalau dalilnya ada. Dalilnya ada. Banyak dalilnya. Itu hanya beberapa riwayat saja yang saya sebutkan itu. Dan ini riwayat sahih, riwayat Muslim. Dalil Al-Quran juga ya. Selalu bentuknya jamak, yadhkurunallah gitu. Kemudian secara global juga Nabi katakan al-jama'atu rahmatun. Kalau berkumpul berjamaah itu mendatangkan rahmat Allah. Belum lagi hadis ketika baca Al-Quran bentuk jamak juga tuh. Ya. Bagaimana? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum. Kaum itu satu orang atau banyak? Banyak. Tidaklah berkumpul satu kaum di masjid. Yatsluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran berjamaah. Wa yatadarasuna bainahum. Saling tadarusan Al-Quran di antara mereka. Illa nazalat alaihim rahmah. Melainkan Allah turunkan rahmat. Illa nazalat alaihim sakinah wa ghasiyatuhum rahmah. Allah turunkan ketenangan. Allah liputi mereka ghasiyatuhum rahmah dengan kasih sayang. Wa dzakarahumullah fi man indah. Dan Allah sebutkan mereka di hadapan malaikat. Itu. Nah, ini dalil berjamaah ya, ketika berzikir. Jadi kalau mau adakan itu bagus. Zikir berjamaah. Ya, insyaallah.